Jadi sekarang kita mau potong rambut yang sedikit ikal dan susah styling kalau rambut kayak gini. Dan kebetulan di sini problemnya itu di area jidat, dia itu bentuk M. Jadi kita buat potongan di area atas di natural curly, di area samping kita buat taper pad ya. Kita mulai dulu dari atas seperti biasa. Kenapa saya selalu mulai dari atas? Karena saya ingin mempertahankan di bagian atas ya. Kalau kita mulai dari samping tidak bisa mempertahankan di bagian atas karena terus penyesuaian. Kita potong secara diagonal ya. Karena di area belakang kalau rambut kayak gini pasti numpuk. Kita ambil per section ya. Kita mengikuti guideline terpendek di rambut sebelumnya atau rambut terpendek. Jadi buat kalian jangan pernah memaksakan kalau ketika customernya sama kayak gini rambutnya ikal, susah di styling, kita kasih potongan natural curly. Dan pinggirnya taper pad atau enggak tempel taper pad. Untuk bagian belakang kita udah selesai, jadi kita lanjut ke area depannya. Kita buat profile section, ngambil terpendek dari belakang. Ini mau dibentuk round ya. Kita ambil terpendek dari belakang. Untuk buat round di bagian atas, kita harus mengikuti pertumbuhan rambutnya. Jangan pernah melawan pertumbuhan rambut. Kalau kita dilawan itu bukan bentuk round lagi. Jadi kita harus mengikuti pertumbuhan rambut. Bagian samping kita lanjut, kita ambil secara diagonal ya, ambil terpendek dari belakang. Kita keringkan. Kenapa harus dikeringkan setelah memotong basah? Karena posisi kering itu bisa dilihat ada yang belum kepotong dan udah kepotongnya kelihatannya. Karena posisi kering dan basah itu sangat berbeda. Kita cross check secara horizontal. Nah, masih ada yang belum kepotong. Saya jepit per section, ambil lagi section baru. Jadi buat kalian kalau motong itu harus benar-benar detail ya. Setiap setelah udah beres potong, mau bagian samping dan bagian atas, tetap kita harus cross check terlebih dahulu sebelum pindah ke potongan yang
lain. Lanjut ke bagian samping, kita pakai guard nomor 3. Jadi kalau bikin tempel taper itu jangan dipotong semua dulu ke area belakang ya. Jadi kita harus satu-satu bagian area tempel dulu. Setelah udah selesai bikin tempel, baru ke area belakang atau ke area neck ya. Setelah itu kita bikin baseline ya. Sini batasnya area tempel pick point. Kita menggunakan trimmer dari JRA ya. Ini trimmer terbaik menurut saya karena blade-nya itu bisa dipentokin ke area atas. Ketipisannya juga sangat tipis. Lanjut menggunakan guard nomor 1 di close. Setelah itu lanjut lagi menggunakan guard 1,5 di open untuk menyambungkan antara tadi bekas 3 close. Kita sambungkan pakai 1,5 di open. Setelah itu balik lagi ke nomor 1, tapi levernya itu di open. Setelah itu pakai 1/2 di close untuk menghilangkan garis bekas 1 close. Setelah sudah hilang, pakai 0 clipper di close untuk menghilangkan bekas garis trimmer ya. Kita lanjut ke area belakang menggunakan guard nomor 3. Di sini bikin guard line-nya itu jangan terlalu atas. Kebetulan customer ini kepalanya ada tulang kepala yang menonjol keluar di area sebelah kiri. Jadi saya putuskan bikin tempel taper karena kalau kita dihabiskan dibikin taper itu bakal kelihatan tulang kepalanya menonjol ke area luar. Jadi saya putuskan buat tempel taper fade. Kita buat baseline ya. Lanjut kita menggunakan 1 di close ya. Setelah 1 close, lanjut lagi menggunakan 1 open. Jadi di sini ada tekniknya, ada 2. Ada solder, ada whisk ya. Untuk membuat gradasi biar kelihatan smooth atau bagus. Lanjut menggunakan 1/2 di close. Saya tidak menggunakan 0 open. Kenapa? Karena rambut dia itu tipis. Jadi saya pakainya 1/2 dulu. Tapi tetap untuk detailing pasti menggunakan 0 open. Untuk detailing baru kita pakai menggunakan 0 open ya. Untuk menghilangkan garis antara 0 trimmer tadi. Lanjut kita menggunakan teknik scissor overcomb ya.
Setelah pakai skisor perkom, lanjut menggunakan gunting blending. Kalau tidak menggunakan gunting blending, pasti ada bekas gunting skisor perkom. Jadi untuk menghilangkannya pakai gunting blending. Detailing untuk menghapus area hitam-hitam di bekas buat gradasi tadi. Pakai gunting blending. Posisinya itu harus lurus, jangan miring ya. Kalau miring bisanya nanti jebol. Untuk area samping ya, ini kita gunakan opercom mengikuti terpendek dari area belakang. Tapi jangan terlalu pendek juga ya. Nah, setelah opercom menggunakan gunting blending. Tapi jangan terlalu dalam. Hanya menyamakan ujung-ujungnya. Setelah itu lanjut bikin outline di area belakang telinga ya. Karena tempel taper itu ciri khasnya itu di sini. Harus nampak benar-benar jelas. Ini pakai mesin JRL, dia itu RPM-nya 7200 ya, sangat kencang. Dan mesinnya juga tidak berisik, halus. Untuk blade-nya itu bisa dibuat zero gap.